Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Vincentia Septia Muller Dakunya, NIM 43123013. Saya mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan seputaran manajemen PR atau public relation. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan krisis communication dalam konteks public relation. Krisis communication dalam konteks public relation merujuk pada strategi atau tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi selama peristiwa krisis yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, sebut dan jelaskan dua jenis audiens atau publik yang dapat dijangkau oleh kegiatan public relation. Di sini ada dua. Yang pertama audiens internal atau internal public. Audiens internal ada kelompok orang yang berada dalam organisasi tersebut, seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, serta pihak internal lainnya. Tujuan dari PR yang ditunjukkan audiens internal adalah untuk menjaga hubungan yang baik, meningkatkan semangat kerja, membangun rasa kebersamaan, dan memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki informasi yang jelas tentang tujuan, nilai, dan arah organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, audiens eksternal atau external public. Audiens eksternal mencakup orang atau kelompok yang berada di luar organisasi tersebut seperti pelanggan, media, masyarakat umum, investor, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. PR yang ditunjukkan kepada audiens eksternal bertujuan untuk membangun citra positif organisasi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, atau mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian yang ketiga, jelaskan pentingnya analisis stakeholder. Stakeholder analisis dalam public relation adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau hubungan dengan organisasi, serta menganalisis sikap, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap organisasi tersebut. Kemudian yang berikut, berikan contoh konkret dalam kasus yang pernah terjadi dalam analisis peran public relation dalam manajemen krisis. Oke, di sini saya ambil kasus website pada tahun 2017. Pepsi menghadapi krisis besar ketika merilis iklan yang menampilkan model Kendall Jenner yang dianggap mengecilkan isu protes sosial, khususnya gerakan Black Lives Matter. Iklan ini mendapatkan kritik luas karena dianggap mengeksploitasi isu serius untuk kepentingan komersial. Peran PR dalam mengelola krisis ini, yang pertama, respon cepat, kemudian yang kedua, permintaan maaf, dan yang ketiga mengatur perbaikan. Maksud dari respon cepat di sini adalah setelah mendapatkan kritik dari publik dan aktivis, Pepsi dengan cepat menarik iklan tersebut dan mengeluarkan pernyataan meminta maaf. Kemudian permintaan maaf yang tepat, CEO Pepsi saat itu mengeluarkan permintaan maaf yang menggambarkan bahwa iklan tersebut tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kemudian yang ketiga, langkah perbaikan. Pepsi menyatakan bahwa mereka akan lebih hati-hati dalam memilih konten yang sensitif dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman lebih tentang isu sosial yang relevan. Kemudian yang terakhir, buatlah strategi PR efektif untuk memperkenalkan sebuah produk. Misalnya di sini perusahaan teknologi meluncurkan smartphone
yang menggabungkan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dalam hal fotografi dan produktivitas. Strategi PR yang saya ambil di sini yang pertama, mengadakan acara peluncuran produk dengan demo live. Misalnya live di TikTok atau di YouTube atau di sosial media lainnya. Kemudian yang kedua, mengirimkan siaran pers ke media teknologi terkemuka. Kemudian yang ketiga, menggandeng influencer YouTube dan Instagram untuk membuat unboxing dan ulasan mendalam. Misalnya di sini saya membuat sebuah konten yang isinya adalah untuk unboxing produk tersebut sehingga dapat dilihat oleh semua publik tentang produk yang saya promosikan tersebut. Kemudian yang berikut, membuat video promosi dengan visual AI dan cara produk dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari penggunaannya. Itu misalnya saya mempromosikan produk saya menggunakan AI misalnya dalam media sosial yang sekarang ini lagi viral seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain. Kemudian mengaktifkan kampanye hashtag. Melalui langkah-langkah ini produk akan dikenal luas baik di kalangan media teknologi maupun penggunaan potensial, dan dampak dari peluncuran akan terasa dalam peningkatan kesadaran merek dan minat pasar terhadap produk tersebut. Sekian dari saya. Thank you for watching. Malam.